Hai para penggemar isi dompet, kita berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas beberapa dampak negatif dari gaya hidup boros dan tips menghindarinya. Merencanakan keuangan dengan baik dan benar tentunya tidaklah berjalan mulus dan mudah. Akan selalu ada saja tantangan untuk menghadapinya. Apakah itu datang dari berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan? Atau dari kondisi yang tidak terduga yang menguras tabungan yang telah kita kumpulkan sejak lama. Nah, teman-teman para penggemar isi dompet, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebiasaan boros yang mengganggu perencanaan keuangan kita. Karena menurut pengalaman pribadi saya, memang seharusnya kita punya perencanaan untuk mengatur keuangan kita. Karena saya jenis orang yang gak suka mikir. Model orang seperti saya lebih suka hidup ini jalani saja. Kalau punya uang, saya tidak suka untuk menabung. Saya hanya suka punya uang, tetapi tidak punya perincian untuk menggunakan uang. Bagi saya, jika ada perlu, ya tinggal pakai saja uang yang saya punya. Walaupun penggunaan uang itu hanya dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, jika uang saya sudah habis, ya habis. Ketika uang saya sudah habis, maka baru saya akan berpikir bagaimana berhemat di saat genting. Dan bagaimana caranya agar punya uang kembali. Keadaan seperti ini seharusnya tidak terjadi ya teman-teman. Nah, teman-teman para penggemar isi dompet, pengalaman saya ini jangan ditiru ya, abaikan saja, karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kembali kepada pembahasan kita, apa saja dampak negatif dari gaya hidup boros dan bagaimana tips untuk menghindarinya. Yang pertama, tidak bisa menabung, tuh kan? Itu saya tadi, saya orang yang tidak suka menabung. Dampak negatif dari gaya hidup boros yang pertama, yaitu tidak mempunyai cukup uang untuk ditabung. Menabung adalah gaya hidup yang harus diajarkan sejak dini. Banyak sekali manfaat menabung, diantaranya adalah menyiapkan masa depan yang lebih baik dan menjaga kestabilan kondisi keuangan. Dari penghasilan per bulan yang Anda terima, kamu dapat mengalokasikan paling tidak 10% untuk menabung. Anda dapat memisahkan rekening tersendiri untuk menabung agar tidak terpakai untuk kegiatan yang tidak direncanakan. Jika kamu melakukannya secara konsisten dan penuh komitmen, maka besar kemungkinannya untuk kamu dapat mengumpulkan uang dengan cepat. Yang kedua, hutang dan tagihan yang menumpuk. Berhutang bukanlah sesuatu hal yang dilarang, namun kita harus dapat menentukan secara bijak untuk apa kita berhutang. Apakah hutang itu untuk keperluan kredit produktif atau kredit konsumtif? Jika Anda tidak bisa mengelola hutang dan tagihan dengan baik, maka dapat dipastikan berbagai masalah baru akan muncul, seperti stres yang berlebihan atau bahkan merepotkan orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki dana darurat. Dampak negatif dari gaya hidup boros lainnya, yaitu tidak sempatnya seseorang mempersiapkan dana darurat. Dengan dana darurat, Anda dapat memenuhi kebutuhan finansial yang tidak terduga tanpa meminjam pada kerabat dan keluarga. Yang keempat, masa tua terancam. Masa tua adalah masa di mana kita merasakan apa yang kita tanam ketika kita berusia muda. Berbagai persiapan dilakukan demi dapat merasakan masa tua yang nyaman dan bahagia. Yang kelima, stres. Stres adalah dampak negatif dari gaya hidup boros yang paling mudah dan paling sering dirasakan. Tidak memiliki uang, tapi harus bertahan hidup untuk memenuhi segala kebutuhan. Jika kamu bisa berhemat, maka kamu bisa terhindar daripada rasa stres yang berlebihan. Sebagai awalan menjalani hidup hemat, mungkin akan terasa sedikit sulit. Tetapi jika sudah lama menjalaninya dan konsisten, maka akan terasa ringan dan terbiasa. Dan yang keenam, merasa serba kekurangan.
Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar banyak orang yang memiliki gaji besar, namun hidupnya seperti tidak tenang. Hal tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari gaya hidup boros. Padahal kalau kita bisa mengelola gaji tersebut secara bijak, kita dapat terhindar dari kondisi serba kekurangan. Untuk mencegah dari kebiasaan boros tersebut, kamu dapat membuat pos-pos pengeluaran secara terperinci. Lakukan dan pantau secara konsisten agar terkondisi keuangan yang sehat dan terjaga. Berikutnya, beberapa tips menghindari gaya hidup boros. Yang pertama, membiasakan diri untuk menabung. Yang kedua, bijaklah dalam berbelanja. Yang ketiga, membiasakan membawa bekal makanan dari rumah. Yang keempat, berbelanja ketika promo diskon tiba. Itulah beberapa dampak negatif dari gaya hidup boros dan tips menghindarinya. Untuk memulai gaya hidup yang sehat, secara finansial memang membutuhkan usaha dan terasa berat di awal. Tetapi percayakan saja pada waktu dan usaha yang telah Anda berikan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dah.